kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, Yerobeam bin Nebat yang diangkat menjadi raja di wilayah utara atas 10 suku Israel sudah jatuh ke dalam dosa. Membuat patung anak lembu emas, ditempatkan di Betel dan di Dan, dan kemudian menyuruh orang Israel menyembah dua patung itu sebagai Tuhan yang membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir. Bagaimana sikap Tuhan terhadap Yerobeam yang sudah berlaku jahat kepadanya ini? Kita akan melihat hal ini di kitab 1 Raja-Raja bab 14. Diceritakan bahwa pada waktu itu anak Yerobeam sedang sakit. Dan kemudian Yerobeam menyuruh istrinya pergi kepada Nabi Ahia untuk mendapatkan petunjuk tentang apa yang akan terjadi dengan anaknya yang sakit ini. Nabi Ahia itu adalah yang menyampaikan pesan Tuhan kepada Yerobeam. Nah, dikatakan begini, Yerobeam bicara kepada istrinya, "Berkemaslah, menyamarlah, supaya orang tidak mengetahui bahwa engkau istri Yerobeam. Dan pergilah ke Silo, bukankah di sana tinggal Nabi Ahia? Dialah yang akan mengatakan tentang aku bahwa dialah yang telah mengatakan tentang aku bahwa aku akan menjadi raja atas bangsa ini. Bawalah 10 roti, kue, dan madu, 1 buli-buli madu. Lalu pergilah kepadanya. Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi dengan anak ini." Nah, kemudian istri Yerobeam melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Nah, di Silo, di tempat Nabi Ahia, Tuhan datang dan memberitahukan kepada Nabi Ahia begini, "Sesungguhnya istri Yerobeam datang untuk menanyakan kepadamu perihal anaknya, sebab anak itu sedang sakit." Nah, kemudian Tuhan menunjukkan, ini nanti yang harus kamu beritahukan kepada perempuan itu. Pada waktu itu, Nabi Ahia sudah berusia lanjut, dan dikatakan bahwa matanya sudah rusak. Sudah sulit untuk melihat. Ketika perempuan istri Yerobeam itu masuk, perempuan itu berlaku seolah-olah dia adalah orang lain. Tetapi Nabi Ahia sudah diberitahu oleh Tuhan. Maka Nabi Ahia berkata begini, "Masuklah, hai istri Yerobeam. Mengapa engkau berlaku seolah-olah engkau orang lain? Aku diutus menyampaikan pesan yang keras kepadamu." Istri Yerobeam disuruh masuk, dan Nabi Ahia mengatakan, "Aku diutus untuk menyampaikan pesan yang keras." Untuk siapa? Untuk Yerobeam. Nah, ada 2 pesan yang disampaikan oleh Nabi Ahia. Yang pertama menyangkut Yerobeam dan keluarganya. Yang kedua menyangkut anaknya yang sedang sakit itu. Kita lihat pesan yang pertama. "Pergilah, katakanlah kepada Yerobeam, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah meninggikan engkau di antara bangsa itu, dan mengangkat engkau menjadi pemimpin atas umatku Israel. Aku telah mengoyak kerajaan ini dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu. Tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud yang memelihara segala perintahku
dan yang melakukan hanya yang benar di mataku. Engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih dari semua orang yang mendahului engkau. Engkau telah membuat patung bagimu, ilah-ilah lain, dan patung-patung tuangan sehingga membangkitkan murkaku. Bahkan engkau telah membelakangi aku. Tuhan mengingatkan, aku yang mengangkat kamu menjadi raja, aku yang telah mempercayakan kepadamu umatku, supaya kamu memimpin mereka. Tetapi apa yang kamu lakukan? Kamu membuat patung ilah, kamu menyuruh umatku untuk menyembah patung-patung itu. Dan akibatnya, umatku membelakangi aku. Umatku tidak menyembah aku lagi. Ini kesalahan serius yang dibuat oleh Yerobeam. Karena itu, Tuhan berkata begini, aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Aku akan melenyapkan dari Yerobeam setiap anak laki-laki, baik yang terikat ataupun yang bebas di Israel. Aku akan menyapu keluarga Yerobeam seperti orang menyapu tai sampai habis. Siapa dari keluarga Yerobeam yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara, sebab Tuhan telah berfirman. Kali ini pun kita menemukan hukuman berat untuk seorang yang sudah membuat patung, membuat berhala, dan bukan hanya membuat patung, tapi menyuruh, menggunakan kuasanya untuk membuat orang Israel, umat Allah, menyembah patung berhala ini. Kejahatan yang begitu besar ini kemudian harus berhadapan dengan keadilan Allah yang memberikan hukuman yang berat. Keluarga Yerobeam akan habis. Tidak akan ada lagi. Semua anak laki-laki yang lahir sebagai anak Yerobeam akan dilenyapkan oleh Tuhan. Nah, itu hal yang pertama yang disampaikan oleh Nabi Ahia kepada istri Yerobeam. Nah, sekarang kita lihat hal yang kedua. Tetapi engkau, pulanglah ke rumahmu. Pada saat kakimu melangkah masuk kota, anak itu akan mati. Seluruh Israel akan meratapi dia dan menguburkan dia. Hanya dialah dari keluarga Yerobeam yang akan mendapat kubur. Sebab di antara keluarga Yerobeam, hanya pada dialah Tuhan Allah Israel mendapati sesuatu yang baik. Jadi tentang anak yang sakit itu, ya, Tuhan memberitahukan lewat Nabi Ahia, anak itu akan mati. Jadi begitu istri Yerobeam masuk ke dalam kota, anak yang sakit itu akan mati. Tetapi justru anak ini nanti yang akan dikubur. Satu-satunya anak Yerobeam yang mati dan mendapat kuburan. Kenapa? Anak ini baik dalam pandangan Allah. Nah, saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Nabi Ahia kepada istri Yerobeam ini benar-benar terjadi. Kita lihat di ayat 17. Sesudah itu istri Yerobeam berangkat pulang, lalu sampai ke Tirza. Ini kota tempat Yerobeam memerintah. Pada saat ia melangkahi ambang pintu rumah, anak itu meninggal. Dan seluruh orang Israel menguburkannya, meratapi dia sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikannya dengan perantaraan hambanya Nabi Ahia. Jadi pesan yang kedua sudah terjadi. Bagaimana dengan pesan yang pertama?
Nah, ketika Nabi Ahia bicara kepada istri Yerobeam, Nabi Ahia juga berbicara begini di ayat 14. Tuhan akan membangkitkan bagi dirinya seorang raja atas Israel yang akan melenyapkan keluarga Yerobeam seperti kenyataan sekarang ini. Tuhan sudah mempersiapkan orang yang akan melakukan firman-Nya. Siapa dia? Kita bisa melihatnya di 1 Raja bab 15 mulai dari ayat 25. Nadab anak Yerobeam menjadi raja atas Israel pada tahun kedua pemerintahan Asa, Raja Yehuda. Ia memerintah atas Israel selama 2 tahun. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta mengikuti langkah hidup dan dosa ayahnya, yang mengakibatkan orang Israel berbuat dosa pula. Jadi, Nadab itu seorang anak dari Yerobeam diangkat jadi raja. Tapi dia mengikuti jejak ayahnya, menyembah patung anak lembu yang di Betel dan di Dan. Dan dia juga bertanggung jawab menyebabkan orang Israel berdosa. Raja ini hanya memerintah 2 tahun. Apa yang terjadi? Ada seorang yang bernama Baesa bin Ahia. Ahia yang dimaksudkan di sini bukan Nabi Ahia yang sudah bicara kepada Yerobeam, yang sudah bicara kepada istrinya itu. Ini orang lain. Ingat saja nama Baesa. Baesa bin Ahia dari kaum keluarga Isakar, dari suku Isakar, bersekongkol melawan dia. Baesa menewaskan dia di Gibeton, wilayah orang Filistin, ketika Nadab dan seluruh orang Israel mengepung Gibeton. Baesa membunuh Nadab, anak Yerobeam. Nah, kemudian ia menjadi raja Israel menggantikan Nadab. Nah, sekarang kita lihat. Segera sesudah menjadi raja, ini Baesa ya, membunuh seluruh keluarga Yerobeam. Semua yang bernafas dari keluarga Yerobeam, tidak satu pun dibiarkannya hidup sampai ia menghabisi semuanya sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikannya dengan perantaraan hambanya Ahia orang Silo itu. Hal itu disebabkan oleh dosa-dosa yang dilakukan Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berbuat dosa pula. Demikianlah ia membangkitkan murka Tuhan Allah Israel. Nah, orang yang diangkat menjadi raja, orang yang sudah dibangkitkan oleh Tuhan untuk menghukum Yerobeam, itu adalah seorang yang bernama Baesa dari suku Isakar. Ia menghabisi semua anak Yerobeam. Saudara-saudara, sekali lagi saya menyampaikan, kalau kita menemukan Tuhan yang menghukum, kita tidak bisa mengatakan bahwa Tuhan itu kejam. Mengapa? Hukuman dijatuhkan karena ada kesalahan. Dan hukuman itu dijatuhkan setimpal dengan kesalahan yang sudah dilakukan. Kejahatan yang dilakukan Yerobeam, yang kemudian diteruskan oleh anaknya ini, adalah kejahatan yang sangat serius kepada Tuhan dan kepada orang Israel. Membuat orang Israel, umat Allah, meninggalkan Allahnya dan menyembah patung-patung anak lembu. Jadi hukuman yang dijatuhkan kepada Yerobeam dan keluarganya itu setimpal dengan kejahatan yang sudah dilakukannya. Kalau ada orang yang melakukan kejahatan dan hukumannya tidak setimpal, entah lebih berat, entah lebih ringan daripada kejahatan yang sudah dilakukan, orang akan terganggu rasa keadilannya. Jadi kalau di dalam perjanjian lama kita menemukan Tuhan yang menghukum, silahkan perhatikan. Jangan konsentrasi kepada hukumannya, tapi konsentrasilah kepada kejahatan yang sudah dilakukannya. Perhatikan dosa yang sudah dilakukannya.
Dengan begitu, kita akan tahu yang berkenan kepada Tuhan yang mana, yang tidak berkenan kepada Tuhan yang mana. Adanya hukuman yang dijatuhkan itu menunjukkan Tuhan tidak berkenan kepada tindakan yang mendatangkan hukuman. Kalau Tuhan tidak berkenan pada tindakan ini, simpulannya jelas. Jangan lakukan tindakan yang seperti itu. Yerobeam sudah membuat orang Israel berdosa. Yerobeam sudah membuat orang Israel meninggalkan Tuhan dan menyembah patung-patung anak lembu. Tuhan menunjukkan sikap. Tindakan Yerobeam itu tindakan yang keliru, tindakan salah, tindakan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang raja yang dipercaya untuk menggembalakan umatnya. Nah, saudara-saudara, ketika kita membaca kisah ini, kita juga perlu belajar, kita bisa belajar tentang bagaimana memahami sikap Tuhan. Dalam perjalanan menjadi orang yang beriman, kita bisa mengetahui mana yang dikehendaki oleh Tuhan, mana yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam kehidupan menggereja, kita bisa mengetahui yang dikehendaki oleh Tuhan yang mana. Setelah tahu yang dikehendaki oleh Tuhan, maka kemudian kita perlu memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Jangan sampai juga kemudian tahu yang dikehendaki Tuhan, tapi kemudian menolak untuk melakukannya. Sikap yang seperti ini bukanlah sikap orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan berusaha memahami yang dikehendaki oleh Tuhan dan berusaha sungguh-sungguh untuk melakukan yang dikehendakinya itu. Dan dengan cara seperti itu, orang yang percaya kepada Tuhan akan menjadi hamba yang setia, yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, menjadi orang yang layak bagi Tuhan. Terpujilah Allah Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.